Perkenalkan, nama saya Kelvin Abritu Silaban. Saya ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, latar belakang dalam materi tersebut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai moral dan etika memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai budaya telah soalan moral di tengah masyarakat. Di ketidakadilan sosial, dan rendahnya rasa tanggung jawab menunjukkan perlunya kelandasan etis yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang diharapkan tercipta bangsa yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat. Dan selanjutnya pengertian pengertian etika. Etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, watak atau tata cara yang hidup yang baik. Dalam konteks ilmu, etika dipahami sebagai kajian tentang nilai yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan manusia. Etika berkaitan erat dengan moral, sebab keduanya menilai perilaku manusia berdasarkan norma yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika menjadi pedoman bagi seseorang untuk bersikap dan bertindak secara benar serta bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya, pentingnya etika dalam kehidupan bangsa. Etika memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar dalam bersikap saling menghormati, memahami, dan bekerja sama antar warga negara. Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai etika yang dapat menciptakan kedamaian dan keadilan sosial. Dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman, kehidupan berbangsa dapat berjalan harmonis dan berlandaskan moral yang kuat. Pancasila sebagai sistem dan selanjutnya Pancasila setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai prinsip moral bangsa. Dan selanjutnya, jenis-jenis etika. Yang pertama, etika umum, membahas prinsip moral dasar yang berlaku bagi semua manusia. Yang kedua, etika khusus membahas penerapan nilai moral dalam kehidupan sosial dan profesional. Dan yang ketiga, etika keutamaan, menekankan pembentukan karakter dan kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan jawab. Yang keempat, etika teleologis, menilai tindakan dari hasil atau tujuan yang dicapai. Dan yang kelima, etika kewajiban moral tanpa memperhatikan akibatnya. Dan yang keenam, Pancasila berlandaskan nilai-nilai 5 sila yang menjadikan pedoman moral bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya, nilai dalam kehidupan. Nilai merupakan ukuran yang menentukan baik atau buruknya tindakan manusia. Notonogoro membedakan nilai menjadi 3. Yang pertama, nilai material berguna untuk kebutuhan jasmani. Dan yang kedua, nilai vital berguna untuk aktivitas dan produktivitas. Dan yang ketiga, nilai rohania mencakup kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religiositas. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar moral dalam etika Pancasila. Yang selanjutnya, moral dan norma. Moral merupakan wujud nyata dari nilai yang dipegang manusia dalam bertindak. Seseorang disebut bermoral jika tindakannya sesuai dengan aturan dan prinsip kebaikan yang telah disepakati. Norma adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Jenis norma meliputi norma agama, sosial, hukum, kesusilian, dan filsafat. Hubungan antara nilai, moral, dan norma sangat erat karena ketiganya membentuk dasar bagi perilaku etis manusia. Yang selanjutnya, urgensi, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika untuk menjaga stabilitas moral bangsa. Dalam kehidupan bernegara, etika Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar moral, diharapkan lahir pemerintahan yang adil, masyarakat yang bermartabat, dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Nah, yang selanjutnya, alasannya diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika karena maraknya kemerosotan moral di berbagai bidang kehidupan. Dekadensi moral, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyelenggaraan hak asasi manusia menunjukkan menurunnya kesadaran etis masyarakat. Selain itu, rendahnya kepedulian terhadap lingkungan juga menjadikan bukti lemahnya pengayatan nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan etika Pancasila penting untuk menumbuhkan kembali karakter bangsa yang beriman, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, yang selanjutnya aspek historis. Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah menjadi pedoman dalam perjalanan bangsa sejak masa kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, berdikari menjadi wujud pengalaman nilai-nilai etika bangsa. Namun, di era reformasi, penyalahgunaan kekuasaan menimbulkan krisis moral yang berdampak luas. Dari perjalanan sejarah tersebut, dampak disimpan bahwa Pancasila harus dapat dijadikan sistem etika yang mengarahkan bangsa menuju tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Yang selanjutnya, aspek sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sikap gotong royong, musyawarah, dan toleransi merupakan bentuk nyata penerapan etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga cerminan jati diri bangsa yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Selanjutnya, aspek politis. Dalam aspek politik, Pancasila menjadi dasar moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Etika politik yang berlandaskan Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, bukan sekedar alat kekuasaan. Hukum dan kekuasaan harus berjalan selaras agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan berpegang pada etika Pancasila, kehidupan politik akan lebih berkeadilan dan menghormati nilai kemanusiaan. Nah, studi kasus dalam materi ini yaitu korupsi merupakan bentuk nyata penyelenggaraan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku korupsi menandakan hilangnya tanggung jawab moral dan kejujuran karena tindakan tersebut merugikan masyarakat luas dan menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks etika Pancasila, korupsi mencerminkan lemahnya di kesadaran moral terhadap nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Upaya mengatasinya harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan pendidikan moral yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Maknanya, etika Pancasila mengajarkan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, kesimpulan dalam materi ini, Pancasila menjadi pedoman bagi warga negara baik dengan kebenaran dan keadilan. Dengan mengamalkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang beradab, harmonis, dan sejahtera. Etika Pancasila bukan hanya konsep moral, tetapi juga landasan nyata dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,